Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang FMEA gitu ya? Sudah pernah ya mungkin ya menggunakan itu di rumah sakit? Ada yang sudah pernah. Di sini saya menggunakan ini, kalau di yang saya acu ya, ini yang saya acu ini original artikelnya, itu pakai FMK tapi ya, pakai C, ada C-nya. Gitu. Ya, jadi banyak paper-paper ilmiah sih tentang manajemen risiko, tapi kebanyakan settingnya bukan rumah sakit gitu. Saya mencari yang rumah sakit dan yang cukup lengkap gitu step by step-nya, dan ada apa namanya studi kasusnya ya di suatu rumah sakit itu. Ya, jadi ini ada application to real hospital pharmaceutical case study. Oke, kita mulai dengan teorinya dulu ya. Jadi mengelola risiko di dalam ini rantai pasokan itu sudah merupakan isu penting dalam manajemen rantai pasokan. Itu ada banyak pendekatan dan teknik ya, tapi sedikit yang pendekatannya konkret, sistematis, dan juga ada ininya, ada langsung ada case study-nya. Bisa ambil dari satu ini aja tapi cukup lengkap gitu. Jadi komponennya itu terdiri dari yang utama dari 4, yaitu pertama identifikasi risikonya dulu, kemudian menilai, kemudian mengambil keputusan dan menerapkan. Setelah itu dipantau ya, monitoring. Ya, yang salah satu konstituen yang penting adalah prioritas nih. Dengan memprioritaskan risiko, jadi kan nanti banyak, nanti di contoh kita juga nanti ada belasan gitu ya, kira-kira yang merupakan failure mode itu. Mungkin terjadi kegagalan itu ada banyak, tapi kita mesti memprioritaskan mana yang paling risiko yang paling besar, nanti ada skornya gitu ya. Jadi mungkin misalnya ada 11, kita hanya memprioritaskan 4 yang skor yang paling tinggi. Kemudian karena memprioritaskan risiko ini akan membantu untuk memfokuskan pengambilan keputusan dan juga memfokuskan upaya manajemen risiko pada risiko yang paling penting. Jadi kalau risikonya dianggap skornya terlalu kecil ya sudah nggak perlu di-manage, tapi ya sudah diambil aja risikonya ya, karena kan hanya kecil aja ya. Seperti itu. Kemudian nanti bagaimana cara memprioritaskan itu perlu membandingkan kepentingan relatif dari masing-masing variabel risiko. Nah, untuk mengambil keputusan ini merupakan manajer ini ya, supply chain, untuk memutuskan strategi mitigasi mana yang harus digunakan dan di mana sumber daya yang langka itu harus dialokasikan. Jadi ini bukan suatu keputusan yang mudah karena banyak aspek dan faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Setelah keputusan itu diambil juga harus dipantau dari waktu ke waktu. Jadi risiko itu memperhitungkan 2 aspek. Yang pertama ketidakpastian dan tingkat keparahan konsekuensi dari suatu aktivitas yang memiliki nilai bagi manusia. Jadi dalam konteks rantai pasokan, risiko biasanya didefinisikan dengan mengambil perspektif negatif ya. Kalau misalnya terjadi kegagalan itu, maka apa efeknya, kemudian bagaimana rencana mitigasinya. Ya, risiko dalam rantai pasokan terdiri dari segala sesuatu yang mempengaruhi baik aliran materi maupun aliran informasi dari pemasok sampai ke pelanggan akhir. Ini si Jatner, Peck, dan Christopher ini mengidentifikasi ada tiga kelompok ya risiko, yaitu internal, eksternal, dan eksternal tapi masih terkait dengan rantai pasok. Yang internal itu berasal dari organisasi, kemudian yang eksternal dari partner atau dari lingkungan. Sementara ada lagi yang risiko di rantai pasok yang eksternal tapi masih di dalam rantai itu, masih terkait dalam rantai ya. Misalnya itu ya supplier gitu kan masih terkait ya, walaupun di luar organisasi rumah sakit. Kemudian ada pengklasifikasian juga subchain-nya, sub rantainya ya. Ada physical subchain gitu. Itu represent traditional logistic in the form of transportation, ya, warehousing, gudang, handling, processing, manufacturing, dan
berbagai aktivitas penggunaan. Kemudian finansial, informasional, dan juga relasional. Yang bukan antara buyer, seller, dan juga banyak pihak ya yang diantaranya. Kemudian jadi supply chain risk management ini adalah pengelolaan risiko rantai pasokan melalui koordinasi atau kolaborasi di antara mitra rantai pasokan untuk memastikan ini profit, stabilitas, dan kontinuitas. Mulai dengan tadi ya identifikasi, kemudian evaluasi, kemudian dampaknya. Nanti kita lihat contohnya. Ya, kita menggunakan ini metode ini. Failure mode, effect, and critical. Nah, tambahin C ini ya. Yang biasanya kan FMEA aja ya, nggak ada C ya. Critical analysis. Ya, step-stepnya. Ini jadi step-stepnya ada 5, tapi sebenarnya nanti pakai bantuan software juga ya, terutama yang step kelima. Mungkin step pertama ini misalnya di setting rumah sakit itu manajemen ya. Kalau di dalam contoh ini nanti ada satu tim, itu timnya terdiri dari 3 manajemen, 3 atau 4 manajemen, 2 itu profesor dari universitas. Kemudian setelah pakai metode FMEK ini menentukan failure mode-nya yang muncul kegagalan, efeknya, kemudian analisis kritisannya untuk mengidentifikasi risiko dan lokasinya. Jadi risiko itu datang dari mana gitu. Terus kemudian menilai risiko, menilai nanti dikasih skor seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah merancang mitigasi risikonya. Kemudian yang ketiga itu simulasi ya, disimulasikan itu nanti ada beberapa skenario. Kemudian KHP itu memilih yang mana yang skenario mana yang paling itu, yang paling apa ya, optimal terhadap pengaruhnya terhadap kinerja. Nanti kita pilih juga kinerjanya apa yang mau dinilai. Ya ini tadi step-step dari itu tadi ya yang tadi saya jelaskan secara diagram seperti ini. Ini teorinya lagi ya, mereka itu didirikan oleh pendekatan bottom up di mana setiap sistem produksi yang kompleks didekomposisi menjadi bagian-bagian penyusunnya. Jadi nanti kalau di rantai pasokan di rumah sakit, kalau di model ini ada 3 ya. Nanti kita lihat. Kemudian nanti dari 3 itu masing-masing apa risiko yang muncul ya. Kemudian menemukan semua penyebab kegagalan potensial dan efeknya. Efek dari kalau terjadi kegagalan. Ya, dalam melakukan analisis perilaku sistem dievaluasi untuk setiap failure mode ya, yang potensial dari setiap komponen sistem. Kemudian ketika kegagalan yang tidak dapat diterima terjadi, perubahan desain harus dilakukan untuk menghilangkan penyebab kegagalan atau mengurangi efeknya, paling tidak mengurangi efeknya ya. Nanti akan ada prioritas untuk tindakan korektif berdasarkan kemungkinan failure mode dan juga tingkat keparahan yang sampai terjadi. Itu dengan cara ini menghitung atau mengembangkan suatu ini ya risk priority number gitu. Jadi masing-masing potensi kegagalan itu nanti dikasih skor gitu. Itu RPN itu apa namanya? Hasil dari perkalian dari ini kemungkinan terjadinya, kemudian keparahannya ya. Kemudian kemungkinan bahwa kegagalan itu tidak terdeteksi. Kalau FMEK ini memang yang menentukan adalah tim ya. Ada juga berdasarkan data selama ini. Misalnya seberapa sering sih hal itu terjadi berdasarkan data yang ada. Kemudian step yang kedua ini tadi ya design of experiment itu apa namanya menentukan ini untuk menentukan appropriate approximation for two functional. Jadi apakah suatu variabel itu berpengaruh, jadi variabel independen terhadap dependen. Ada model ini ya seperti itu.
Kemudian yang berikutnya adalah simulasi. Ini discrete event simulation itu adalah salah satu dari banyak jenis four types simulation, four simulation types ya. Jadi jenis simulasi ada 4, salah satunya adalah DNS, yang DNS. Maka pakai itu nanti di sini ada ininya. Oke, ini sudah sampai sini, bawah lagi ya. Ini ya sering dipakai karena ini karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk memodelkan sistem di dunia nyata dalam beberapa detail yang pada gilirannya mengarahkan simulasi untuk digunakan sebagai alat pendukung keputusan untuk dalam mengawasi dan mengendalikan sistem yang mendasari. Ya, nanti kita menentukan apa kinerja yang akan dipengaruhi ya, nanti kita tentukan di belakang, nanti kita lihat contohnya. Ini pemodelan simulasi menjadi proses trial and error di mana satu set faktor input digunakan untuk prediksi satu set kinerja ya. Jadi kalau kita sudah menentukan risiko mana yang di manage, kemudian kita tentukan kinerja apa yang satu set kinerja apa yang akan kita ukur. Ya terakhir, kedua ya dari terakhir. Ini mungkin sudah pernah Anda peroleh di kuliah decision making ya, problem solving in decision making gitu. Karena ini multi criteria decision making tools that can handle unstructured or semi-structured decision with multi-person or multi-criteria input. Seperti itu. Tapi ini juga sudah pakai software yang dua ini ya. Yang ini juga nih, desirability function approach ini pakai software. Ya ada rumusnya juga, tapi saya tidak perlu ini ya menayangkan karena nanti juga seperti SPSS gitu. Jadi kita belajar statistik ada rumusnya, tapi pas pakai ya tinggal masukkan aja ke SPSS. Itu nanti kita lihat. Ya sekarang kita aplikasikan di rumah sakit ya. Jadi ini pertama rantai pasokan farmasi rumah sakit dijelaskan dan dimodelkan. Kemudian metode FMK diterapkan untuk identifikasi dan penilaian risiko utama dalam rantai pasokan. Kemudian tindakan korektifnya juga diberikan di situ. Mengingat risiko utama, semua skenario mitigasi yang mungkin dikonseptualisasi melalui metode tadi ya, design of experiment, terus tingkat exposure risiko. Selanjutnya digunakan metode yang tadi AHP ya, dengan tujuan untuk memberikan skenario terbaik. Oke, kita lihat dulu modelnya. Jadi ini di rumah sakit ada rantai pasokan di farmasi rumah sakit bisa dimodelkan seperti ini dalam 3 subsistem ya. Yang di sini yang pertama ini supplier, kemudian yang internal, kemudian ke departemen perawatan. Nah dari 3 subsistem ini masing-masing nanti ada keluar ya risiko, failure mode yang mungkin keluar dari sini. Ya, jadi itu kan difokuskan pada aliran fisik dan informasi yang paling utama ya. Keduanya kan yang akan mempengaruhi aliran obat ya. Ya, jadi ada suatu grup ini, mereka ada satu tim ya, grup analisis resiko ya. Terdiri dari 6 anggota termasuk manajer rumah sakit dan 2 profesor universitas ya. Jadi yang 4 itu dari manajemen. Ya, kita lihat tabelnya. Tadi berdasarkan ini tadi subsistem yang 3 ini, kita lihat tabelnya aja langsung ini. Ya, dari 3 itu ini yang 3 itu di paling kolom pertama ya, dari supplier, kemudian dari central internal drugstore of the hospital pharmacy, kemudian yang ketiga dari itu departemen perawatan. Ya, masing-masing subsistem itu, misalnya yang pertama ada potensial failure-nya ada berapa ini dari subsistem yang pertama. Ini kualitas yang jelek ya, poor quality in the purchases drugs from supplier. Jadi dari pembelian di supplier obatnya kualitasnya nggak baik ya. Kemudian kekurangan obat tanpa ada substitusi, kemudian masalah compliance ya.
Seperti itu. Kemudian ini 3, total ada 11 ya, kemudian yang dari subsistem kedua yaitu lack of personnel, technical problem, machinery, kemudian pembuatan preparat itu ya, apa namanya, racikan ya tadi. Kemudian human error, ini juga human error in preparation planning, kemudian dalam handling, ya. Kemudian apalagi theft ya, apa namanya, pencurian ya in the store and in delivery sector, jadi pencurian di penyimpanan maupun saat pengiriman ke departemen, ke care department. Kemudian di care department juga ada beberapa juga development yang mungkin muncul, yaitu fluctuation in customer demand, jadi fluktuasi dari kebutuhan pasien, kemudian time limit ya, kemudian transportation error, seperti itu. Nah, ada 11 ini kita lihat masing-masing dibuatkan skornya ya. Kolom ketiga ini dulu ya, efeknya apa ya kalau terjadi kegagalan, itu efeknya apa? Misalnya kualitas obat yang tidak baik ya, nanti akan terjadi risiko kesehatan ya. Kemudian juga kesediaan farmasinya tentu mengalami masalah kualitas juga. Kemudian seberapa parah ya. Kemudian penyebabnya apa? Seberapa sering terjadi ya. Seperti itu. Kemudian saat ini apa yang dilakukan, deteksinya maupun kontrolnya. Misalnya ini untuk tadi kualitas obat ya, statistical ya, quality control. Jadi quality control, inspeksi, kemudian ya QC, yang penting adalah QC-nya. Nah, ini yang menentukan adalah tim ya. Tadi kan skornya 1 sampai 10 ya. Kalau yang occurrence dari data. Ya, jadi semuanya ditentukan skornya ini. Setelah itu RPN, kolom yang paling sebelah kanan adalah perkalian dari ketiga skor ini. Ya, misalnya untuk masalah compliance ini ada 4 kali 6 kali 7, jadi 168. Jadi dari 11 ini kita lihat ada berapa yang di atas 100. Yang paling besar ini mungkin ya, time limit ini. Ada 336, kemudian yang kedua adalah lack of personnel ini 280, dan yang ketiga adalah compliance. Jadi kalau yang di bawah 100 tidak di manage ya, dibiarkan, karena maksudnya bukan dibiarkan tapi risikonya akan diambil. Sementara yang RPN-nya besar itu risikonya akan di manage ya, kalau bisa ditekan ya, jangan sampai itu terjadi. Ataupun kalau terjadi seminimal mungkin. Ya. Kemudian setelah kita tentukan tadi RPN-nya, kita masuk ke, kan tadi pakai FMK ya ini ya. Kemudian step kedua adalah dengan metode ini, design of experiment ya, adalah for designing risk management skenario. Jadi skenario-nya ditentukan dulu nih. Sebelum menggunakan DOI untuk membagi setiap modus ya, modus kegagalan. Ini failure mode sih. Jadi beberapa level. Jadi di sini kita pakai 2 level tinggi dan level rendah. Levelnya itu ditentukan oleh perkalian tadi, severity sama occurrence. Jadi misalnya CP nih, compliance problem, compliance ada di mana? Nih, jadi 4 kali 6, 24 ya. Itu kalau 100%. 4 kali 6, 24, tapi dibagi 100, jadi 0,24. Dalam studi ini 2 level dipilih untuk setiap modus kegagalan seperti yang disebutkan pada tabel 2, level tinggi dan level rendah di tabel 2, tadi tabel 1. Misalnya satu masalah kepatuhan, misalnya tingkat 1 masalah kepatuhan terdiri dari 0,24, itu untuk tingkat exposure berisiko tinggi, dan 0,12 sebagai tingkat exposure berisiko rendah. Yang rendahnya ini persentase sekitar 50% atau 40 sekian persen dari yang tinggi. FMK digunakan untuk menetapkan probabilitas risiko untuk skenario tinggi. Tingkat probabilitas risiko ditentukan dengan mengalihkan tadi ya, yang saya sebutkan tadi, mengalihkan yang di tabel ini. Ya.
Ya ini tadi untuk tinggi dan rendah, ini kan yang rendah dikalikan sekitar itu 43% sampai 50%. Kemudian tabel 2, mana tabel 2 ini ya. Ini oke. Jadi hasilnya adalah tabel 3 ini. Jadi kita bagi tadi kan kita sudah memilih 3 ya, 3 failure mode itu yang RPN-nya tinggi yang akan di-manage risikonya. Kemudian kita tentukan ini tadi apa namanya skenario dengan membuat masing-masing dua level. Jadi exposure risiko tinggi dan rendah, jadi masing-masing ada tinggi dan rendah untuk masing-masing ini failure mode dengan skornya seperti itu. Kemudian karena ada 2 level exposure ini, antara failure mode-nya ada 3, jadi 2 pangkat 3 ya, skenario-nya ada 8. Tapi yang 8 ini tidak di itu ya, dan nanti tidak dimasukkan ke dalam perhitungan selanjutnya. Kemudian pakai step berikutnya yang ketiga ya, ini pakai software ya untuk mempelajari dampak dari berbagai faktor risiko dan tindakan mitigasi pada kinerja. Nanti kita pilih kinerjanya apa, dipakailah ini perangkat lunak yang namanya Arena untuk pemodelan dan analisis. Ini digunakan untuk mengamati efek faktor risiko pada ukuran kinerja dari berbagai skenario. Nanti kita lihat ukuran kinerjanya. Gambar 3 ya, model konseptual rantai pasok farmasi sudah dilihat tadi. Berdasarkan preferensi manajer rumah sakit, tindakan korektif yang dapat diterapkan diberikan sebagai berikut. Misalnya untuk masalah kepatuhan, manajernya mau membeli paket perangkat lunak dengan biaya sekian. Kemudian ini 1000 dinar ya, jadi 1000 dinar TD itu. Setelah itu kita sebut TD. Kemudian untuk kekurangan personal akan merekrut 2 perawat, biayanya sekian. Kemudian untuk batas waktu untuk menu ini kita akan rekrut, manajernya akan merekrut auditor internal, biayanya sekian. Nanti ini dijumlah. Kalau dianggap konsisten kalau bisa maksimal biayanya jumlah dari ini ya. Jadi jumlahnya berapa nih? 87 ya. 1000 dinar. Kemudian ini gambar 3 yang ini ya. Nanti ini dulu. Kita ambil satu obat gitu misalnya untuk pemodelan ini. Itu obatnya Cilastatin, itu dipilih ya untuk implementasi dari simulasi ini. Jadi kalau datang dia adalah 70 botol kecil per hari, kemudian akan dioperasikan di bagian apotek, ada penyimpanan, pemasukan dan pemindahan, itu makan waktu 4 jam, dan kemudian di unit perawatan membongkar obat, recheck itu makan waktu 1 jam. Ya, ini pemodelannya ya dan mitigasinya. Ya, tadi kan ini compliance problem, lack of personal itu ya, kemudian time limit ya. Jadi ukurannya kan tadi time limitnya waktunya ini ya. Ya, kemudian kita akan lihat dampak dari skenario, berbagai skenario itu terhadap kinerja. Jadi dipilih ada 3 kinerja. Ya, tujuan dari aplikasi simulasi adalah untuk memahami efek dari failure mode itu, level dari itu ya, tinggi maupun rendah tadi kan, terhadap ukuran kinerja, the performance measure. The criteria that were used for this purpose adalah sebagai berikut. Ada reliability, itu. Jadi berapa persen ya? Berapa persen apa namanya? Obat itu sesuai dengan ini, sesuai dengan pesanan dari care unit. Kemudian ini fluidity itu dengan jam ya, tadi kan berapa jam ya di apotek berapa, kemudian sampai sana berapa. Kemudian budget tadi kan sudah hitung budgetnya ya. Itu. Jadi skenario tadi ada berapa skenario? 7 ya. Nanti mana sih yang paling bagus terhadap pengaruhnya terhadap kinerja ini?
Iya. Nah, jadi menurut manajernya, jadi ini manajernya nih bahwa skenario dengan yang paling bagus itu adalah yang paling budget konsisten itu kalau maksimal ini ya, kalau bisa di bawah 65.000 dinar. Kalau semakin tinggi atau di atas itu tidak konsisten, tidak budget konsisten. Kemudian ini apa namanya, checking all possible factor level combination tadi yang ada 8 gitu ya, 8 simulasi. Kita lihat tabel 4. Oh, ini. Jadi itu skenario hanya 7 ya. Kemudian ininya apa namanya? Performance-nya seperti ini. Kalau ini yang tadi compliance-nya dengan exposure rendah dan rendah ini 0,12 ya, 0,21, 0,18. Ini kalau skenario 1 itu rendah semua exposure-nya, level exposure-nya. Kemudian LC itu least consistent, most consistent. Gini, jadi kalau budgetnya semakin rendah itu berarti semakin tinggi ya, kebalikan dari yang lainnya. Jadi kalau yang persentase itu yang bagus itu yang tinggi, tapi kalau budget baliknya. Kalau tinggi dia malah least konsisten, 87 misalnya ya, karena di atas 65 tadi ya. Ini the bold number in tabel 4 perlihatkan bahwa best performance, tapi nggak ada yang di bold kelihatannya ya, best value over performance measure. The hospital manager would enhance the performance. Jadi pengennya semuanya itu performance-nya bagus semua nih. Reliability, fluidity of drug, kemudian konsistensi, maunya bagus semua. Tapi sebenarnya mana yang paling mungkin untuk biar menghasilkan semuanya bagus. Jadi ini konklusinya ya. Skenario 1 itu ini bagus untuk reliability dan fluidity, tapi cost-nya paling tinggi. Sementara kalau mau performance-nya yang di reliability paling bagus itu 1 dan 4. Ya. Jadi mana nih yang harus dipilih oleh manajer yang paling optimal nanti? Kita pakai selanjutnya AHP ya. Ya, jadi makanya AHP digunakan ini untuk membantu hospital manager untuk memilih skenario mana yang paling bisa dikompromikan. Ya, ini sudah pakai itu tadi ya, sudah pakai apa software, tapi ternyata akan ditambah lagi nih ininya performance-nya selain 3 tadi, reliability, budget konsistensi, dan apa lagi satunya fluidity ya, apa namanya jamnya ya, itu tambah lagi itu ini flexibility improvement dan ini BEC ini untuk mengontrol variabilitas dari apa pesanan dari unit perawatan. Jadi kita punya kinerja 5 sekarang ya, di sini AHP-nya 5 ini. Jadi 5 ini diinikan diskenarikan dengan 7 ini. Nanti dari 7 ini mana yang paling optimal. Jadi 7 skenario ini terhadap kinerja yang 5. Kemudian si manajer atau si tim itu tadi ya akan memberikan skor dulu. Ini to perform AHP application, the hospital manager itu harus membandingkan to compare all pairs of criteria in scenario using ratio scale. Jadi harus pasti dulu rasionya. Jadi skor yang diberikan nanti ini di sini skornya ini itu adalah ini kompromi dari the 3 hospital manager ya. Expert tadi ada expertnya yang 2 itu memilih softwarenya yang digunakan untuk mencapai keputusannya. Jadi ini pertanyaannya
skornya ya, ternyata yang paling tinggi menurut kompromi dari kita manajer adalah budget ya. Yang dua yang ditambahkan tadi, flexibility improvement maupun ini PEC ya, itu ternyata juga paling rendah dari semuanya. Yang paling, jadi menurut manajernya itu pokoknya skenario manapun mesti menghasilkan ini ya, kinerja di budget konsistensi yang paling bagus ya. Nanti punya ini skor yang paling tinggi. Seperti itu. Ya, the criteria is calculated by following the standard AHP ini tadi tabel 5 ya seperti ini. Jadi the overall rank of this scenario is calculated multiplying. Jadi semuanya tadi yang di atas dikalikan dengan ini kemudian ditambah. Ya. Multiplying criteria berarti tabel 5 ya dengan yang ini. Tabel 5 tadi yang itu dengan yang ini dikalikan kemudian dijumlah, hasilnya ini rankingnya yang paling bagus adalah skenario 5. 5 menghasilkan ini skor 0,202. Ya. The final skenario ranking is given below ya, ini rankingnya finalnya seperti ini, skenario 5 yang dipilih. Ini dengan GP-nya tinggi, LP-nya rendah. Seperti itu, ya kita lihat nih. Ya, karena tadi ya budget konsistensi kriteria adalah yang prioritas tertinggi. Ya, jadi skenario kelima was found to have the highest priority based on all kriteria. Nah, kemudian terakhir setelah ditentukan ini, apakah ini sudah bisa benar-benar optimal, dimasukkan ke software lagi, masukkan ke software. Nih, jadi optimization ya, biasanya terintegrasi dalam software ini tab, statistika, ya, CMP software. Nanti untuk memaksimalkan ini yang namanya desirability. Nih. Memaksimalkan ini final score ya. Masukkan, kemudian hasilnya seperti ini. Yang tadinya 0,202 ditingkatkan sedikit sekali sih jadi 0,212 gitu. Jadi kalau dikembalikan ke atas berarti bagaimana? Kita pilih yang kelima, arti yang mana tadi kalau di atas? Ya, jadi misalnya CP-nya tadi high. Seperti ini yang di apa namanya lebih ke ini ya, yang lack of personal sama ini yang harus turunkan ya, sama time limit harus kurang dari ini. Jadi sepertinya harus turunkan, tingkat kejadiannya juga harus diturunkan seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Silakan kalau ada komentar, pertanyaan. Atau belum, ya kita lanjut dulu ke presentasi. Ada 2 ya. Ya dokter, mulai kelompok 3 ya dok. Oke, topiknya apa ya? Tentang pencatatan dan pelaporan dok. Oke. Dokter Santi boleh di-share screen dokter? Iya bentar. Multiple, oke, ya. Sudah saya set multiple. Izin apakah sudah masuk dok? Sudah dokter. Oh ya baik. Sebentar. Oh, sebentar. Baik, bisa kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suaranya kecil. Oh, suaranya kecil.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Dr. Lili dan juga teman-teman kelas 33C. Pada malam hari ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pencatatan dan pelaporan logistik farmasi di rumah sakit. Mohon izin, Dr. Lili, pada presentasi kali ini kami akan membacakan secara bergantian. Pengertian pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah kegiatan dalam rangka penatausahaan obat secara tertib, mulai diterima, disimpan, didistribusikan, maupun yang digunakan di unit pelayanan kesehatan. Sedangkan pelaporan itu sendiri adalah suatu proses kegiatan membuat dan mengirimkan laporan mengenai penyelenggaraan pengelolaan obat, yaitu tentang penerimaan dan juga pemakaiannya. Pencatatan dilakukan untuk persyaratan Kementerian Kesehatan ataupun BPOM, dasar akreditasi rumah sakit, dasar audit rumah sakit, serta untuk dokumentasi farmasi. Sedangkan pelaporan sendiri dilakukan sebagai komunikasi antara level manajemen, penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan instalasi farmasi, serta untuk laporan tahunan. Adapun tujuan dari pencatatan dan pelaporan diantaranya agar tersedianya data mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran atau penggunaan, dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutasi obat. Kemudian sebagai bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan. Yang ketiga sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian. Dan yang terakhir sebagai sumber data untuk pembuatan laporan. Adapun kegiatan pencatatan pelaporan diantaranya adalah pencatatan penerimaan, pencatatan penyimpanan, pencatatan kartu stok induk, pencatatan dan pengeluaran, serta pelaporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dok. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Santi. Selamat malam Dr. Lili dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Dr. Santi mengenai pencatatan dan penerimaan. Jadi untuk pencatatan ini sendiri, dia merupakan salah satu kegiatan administrasi yang harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlaku. Nah, di sini ada dua, ada formulir rencana penerimaan dan buku harian penerimaan barang. Kalau untuk formulir rencana penerimaan sendiri, itu merupakan dokumen pencatatan mengenai akan datangnya obat. Jadi ntar ada info kalau misalkan obat itu akan datang, maka dapat dilakukan persiapan petugas ruangan penyimpanan serta alat yang dibutuhkan, yang terdiri dari nomor urut, nomor kontak, kemudian ada juga nomor katalog dan spesifikasi barangnya, jumlah barangnya, rencana tanggal masuk, tanggal kontrak surat pemesanan, nama barang. Kemudian untuk buku harian penerimaan barang. Nah, kalau ini tuh lebih kayak ke catatan harian. Misalkan pada hari Rabu ini ada barang apa saja yang masuk ke dalamnya. Nah, ini jadi merupakan dokumen yang memuat semua catatan penerimaan baik mengenai data obat maupun catatan mengenai dokumen obat tersebut yang terdiri dari nomor urut, kemudian diterima dari supplier yang mana, kemudian nomor dokumen, ada tanggal barang, nomor katalog atau kode spesifikasi, jumlah barang, nomor, dan tanggal berita acara serah terima. Next. Slide selanjutnya, Dr. Santi. Nah, ini ada contoh form rencana penerimaan kedatangan perbekalan farmasi di rumah sakit X. Oke, ini agak kecil ya. Coba next saya, Dok Santi. Nah, ini ada contoh pencatatan penerimaan barang yang dilakukan sebelum dilakukan penyimpanan. Jadi setelah diterima dan sebelum disimpan itu barang harus didata dulu. Nah, kayak gini dicatat nomor fakturnya berapa, kemudian tanggal datang dan jatuh temponya kapan, tugasnya juga siapa, dan masing-masing obat itu dicatat. Misalkan di sini akarbose 100 mg. Nah, ada kode barangnya masing-masing dari barang itu sendiri. Kemudian kadaluarsanya kapan dan harga masing-masingnya berapa. Next. Nah, kemudian ada pencatatan penyimpanan. Nah, ini merupakan biasanya digunakan adalah kartu stok dengan manfaat untuk mengetahui dengan cepat posisi persediaan obat di gudang, kemudian sebagai sarana pengendalian persediaan, sebagai sumber masukan untuk pembuatan perencanaan pengadaan,
sebagai pertanggungjawaban petugas dan bahan pembuatan laporan serta sebagai alat kontrol instalasi farmasi. Jadi masing-masing item obat itu dibuat kartu stoknya masing-masing. Kayak di sini gambarnya misalkan jenis obatnya apa, kemasannya bagaimana, isi kemasannya berapa. Kemudian ditulis juga tanggal masing-masingnya untuk penerimaannya kapan dan pengeluarannya kapan. Kemudian diterima oleh siapa, nomor batch-nya berapa, kadaluarsanya kapan, dan sisa stoknya berapa. Next. Nah, ini kita ke contoh langsungnya ada kartu stok obat. Contohnya di sini adalah Codripon kapsul. Nah, misalkan di sini stok awalnya ada 531. Kemudian pada tanggal 5 Oktober misalkan ada apoteker A mengambil stoknya. Berarti kan itu stok keluar. Jadi dikurangin 10 sehingga dihitung stok akhirnya setelah dikeluarkan itu berapa. Jadi apabila ada yang masuk dan keluar tuh dicatat sehingga ketahuan tuh stok akhirnya tuh ada berapa. Kemudian kalau untuk stok obat ini, kartu stok ini dia harus ditempatkan bersamaan dengan barang di atas rak atau ditempel di depan raknya dan dilakukan perhitungan itu dalam jangka waktu yang pasti, misalkan setiap akhir bulan atau misalkan lebih baiknya dilakukan setiap ada penambahan atau pengambilan setiap stok itemnya. Jadi kalau misalkan ada item yang berbeda nih antara stok fisik dengan pencatatannya itu dapat lebih mudah gitu diselidikinnya. Gitu, apakah ada yang belum tercatat, terus siapa petugasnya, dan siapa yang mempunyai akses kuncinya, gitu. Dan kalau misalkan kartu stok ini hilang, harus dibuat kartu stok penggantinya dengan catatan di situ merupakan kartu stok pengganti. Dan apabila ada kartu stok yang lama yang ketemu, maka dari stok pengganti itu dipindahkan ke stok yang lama dan stok yang pengganti itu dimusnahkan. Jadi nggak double-double datanya. Next. Nah, ini ada pencatatan kartu stok induk. Sebenarnya ini sama juga dengan kartu stok yang awal, namun dia lebih kayak ke penempatannya. Kalau kartu stok induk ini sendiri, dia lebih sering ditempatkan di ruangan manajer atau kepala instalasi gudangnya gitu. Kemudian kalau untuk kartu stok ini biasanya dia disimpan selama 5 tahun sebelum akhirnya nanti dimusnahkan. Jadi ini juga sama, informasi yang didapatkan dari kartu stok induk ini berupa jumlah obat yang tersedia, kemudian jumlah obat yang diterima, jumlah obat keluar, dan apakah ada jumlah obat yang hilang, rusak, ataupun kadaluarsa. Next. Nah, ini juga untuk contohnya, kayak misalkan ada sumber anggarannya dari mana, nama masing-masing per itemnya apa, tanggal masuk dan keluarnya kapan, kemudian jangan lupa juga harus diparafkan oleh petugasnya. Next. Kemudian ada pencatatan dan pengeluaran. Di sini ada buku harian pengeluaran barang, yaitu dokumen yang memuat catatan semua pengeluaran baik tentang data obat maupun dokumen catatan obat tersebut. Yang kolomnya terdiri dari nomor urut, nama barang, kode spesifikasi, tanggal pengeluaran, jumlah barang, dan dikeluarkannya untuk siapa. Ada juga buku mutasi. Kalau buku mutasi ini merupakan bukti pengeluaran barang atau obat yang dari gudang ke unit pelayanan atau usernya, yang terdiri dari nomor urut, kode barangnya, nama barang, unit satuannya, apakah dalam kilogram, liter, box, dan lain-lain, atau setelah itu juga ada jumlah permintaan dan jumlah pengiriman. Next. Nah, ini ada contoh form keluarnya, misalkan di sini antara security dengan gudang obat. Jadi ada berapa items yang dimintanya, dan masing-masing items harus dijelaskan berapa jumlahnya, dan jangan lupa untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. Next. Ya, selanjutnya untuk pelaporan saya serahkan ke Dr. Hatnida. Silakan Dr. Hatnida. Terima kasih. Akan saya lanjutkan tentang pelaporan. Di mana pelaporan ini ada dua jenis, yaitu pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Di mana pelaporan internal ini dibuat sebagai masukan untuk menyusun konsep rancangan dasar sistem dari informasi manajemen rumah sakit. Untuk pelaporan eksternalnya, itu pelaporan yang wajib dibuat oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku ditujukan kepada Departemen Kesehatan, Dinkes, Provinsi, maupun Dinkes Kabupaten. Biasanya pelaporan ini dilakukan pada rumah sakit pemerintah ataupun dari puskesmas. Next. Pelaporan ini terdiri dari pelaporan mutasi barang, kompilasi monitoring dinamika inventory, sistem pelaporan narkotika dan psikotropika, laporan pemakaian, dan lembar permintaan obat. Next. Pada pelaporan mutasi barang, ini seperti yang tadi, cuman laporan ini kita lakukan per triwulan atau per semester atau per tahun, yang memuat jumlah penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan barang di gudang. Kolomnya biasanya terdiri dari nomor urut, nama obat, persediaan awal, jumlah pengeluaran, 1 unit, jumlah penerimaan, dan sisa. Next.
pada untuk mengetahui jumlah obat dan psikotropika yang telah digunakan setiap obatnya. Pelaporan ini di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan kurang-kurangan dalam waktu 3 tahun, agar pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan narkotika dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Untuk rekapan laporan narkotika ada pada aplikasi Sinap, jadi memakai aplikasi. Di sini contohnya, tulisannya maaf ya kecil sekalian, obat-obat psikotropika dan narkotika. Di sini ada jumlah nama obat, satuan, stok awalnya berapa, terus pemasukannya dan pengeluarannya, dan akhirnya ada stok akhir. Next. Yang terakhir laporan pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPO. Laporan ini digunakan untuk pengeluaran obat di unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan sebagai bukti penerimaan obat di rumah sakit sebagai surat permintaan dari rumah sakit kepada dinas atau kota sebagai bukti pengenangan obat di rumah sakit. Next. Formulir LPO seperti ini yang akan dimintakan kepada provinsi. Itu ada nama obat yang diminta, satuannya berapa, stok awalnya berapa, kemudian penerimaannya berapa, persediaan berapa, pemakaian, dan sisa stoknya berapa. Jangan lupa untuk tetap ditandatangani bagian yang meminta, ditulis tanggal dan tahun. Next. Ini contoh laporan pengeluaran dan pemakaian perbekalan farmasi. Bisa dilihat di sini. Next, Dok. Untuk kompilasi monitoring dinamika inventory, biasanya dikompilasi di instalasi farmasi kabupaten. Kompilasi ini berjenjang dikirimkan ke level yang lebih tinggi, yaitu instalasi farmasi provinsi atau Kementerian Kesehatan. Monitoring ini dilakukan per 3 bulan dari kompilasi laporan puskesmas. Kemudian dari provinsi ke Kemenkes itu per 6 bulan. Next. Untuk jenis buku akan dilanjutkan oleh Rita. Silahkan, Dok. Terima kasih Dr. Otnida. Izin Bu Lili dan rekan-rekan semua untuk melanjutkan paparan dari kelompok 3. Jenis buku yang digunakan, sebentar Dok, yang tadi belum selesai. Ini adalah lanjut ke slide jenis buku yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan. Lanjut Dok. Ada buku kas. Buku kas ini adalah satu buku pencatatan semua transaksi uang tunai, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang berfungsi untuk mencatat jumlah atau besar kecilnya pendapatan setiap bulan. Dan kemudian pencatatan ini dilakukan setiap akhir bulan. Di sini formatnya terdapat tanggal, kemudian transaksi, debit, dan kredit. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah buku pencatatan barang. Di mana buku pencatatan barang ini adalah satu buku yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang dikirim berdasarkan faktur barang yang bersangkutan. Yang mengisi buku ini adalah asisten apoteker yang telah diberi wewenang. Lanjut. Kemudian buku pencatatan resep. Buku pencatatan resep adalah buku yang digunakan untuk mencatat resep yang masuk ke apotek yang harus ditulis oleh asisten apoteker setiap hari. Buku ini berguna apabila ada kesalahan dalam menerima resep. Di sini dalam format didapat hari dan tanggal, pencatatan resep, kemudian nomor, nama dokter, nama pasien, kemudian alamat, kemudian resep generik dan resep paten, jumlah resep, dan harga. Lanjut. Kemudian ada buku bank. Buku bank adalah satu buku pencatatan segala transaksi yang dilakukan melalui bank. Fungsi dari buku bank ini adalah untuk mencatat, untuk mencatat pemasukan atau keperluan lain dan yang dibayarkan melalui cek yang didasarkan bila ada rekening apotek di bank. Lanjut.
Kemudian ada buku pencatatan hutang atau buku faktur. Ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang apotik sehingga dapat memperoleh dan mengetahui berapa besar hutang yang ditanggung apotik dicatat langsung pada buku faktur yang telah dipindahkan sesuai dengan PBF masing-masing. Ini adalah gambar atau gambar dari buku faktur yang ada di rumah sakit. Lanjut. Nah, ini adalah contoh lembar faktur sebagai bukti penerimaan perbekalan farmasi. Ini didapatkan jenis barang, kemudian nomor batch-nya. Didapatkan dulu nomor, kemudian tanggalnya, kemudian surat pesanannya, kemudian ada surat jalan, cara bayarnya, jatuh tempo tanggal berapa, dan kemudian di sini ada nama barang, nomor batch, expire date-nya, satuan dan unit dan harga, dan jumlah dari harga tersebut dan jumlah tagihannya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu di sini ada buku ekspedisi. Ini adalah buku yang telah digunakan untuk mencatat nomor-nomor surat penting yang akan dikirim, gunanya untuk dijadikan sebagai bukti apabila terjadi kesalahan dalam mencatat pelaporan obat setiap bulannya. Ini adalah contoh buku ekspedisi, bisa dilihat di foto atau gambar di slide. Lanjut. Kemudian ada belangko surat pemesanan barang. Di sini adalah buku belangko surat pemesanan barang adalah buku yang berisikan atas suatu barang atau obat yang telah habis atau persediaan obat yang sudah sangat sedikit. Jadi kita melakukan pemesanan barang. Lanjut. Ini adalah contoh surat pemesanan perbekalan farmasi. Bisa dilihat di slide ini bahwa itu tercatat tercatat siapa yang memesan, kemudian penyediaannya siapa, dan kemudian di situ ada nomor, nama barang, spek dari barang, kuantitasnya, kuantitas dan kemudian harga satuannya dan kemudian total harga. Ya, lanjut, Dok. Lanjut. Ini adalah contoh kwitansi billing sebagai bukti adanya pengeluaran perbekalan farmasi ke pasien. Lanjut. Kemudian ada buku pencatatan resep umum narkotika dan psikotropika. Buku ini digunakan untuk mencatat penggunaan dan atau pengeluaran obat narkotika dan obat psikotropika setiap hari sesuai dengan resep dokter. Bukti ini ditutup setiap akhir bulan supaya diketahui jumlah pemakaian obat narkotika dan obat psikotropika setiap bulannya. Di sini didapatkan dalam format didapatkan adanya bulan, kemudian sisa obat, kemudian tanggal pemakaian, PBF, jumlah, tanggal dan nomor faktur. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian paparan dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Apakah semua buku-buku itu masih ada, maksudnya masih dipakai pakai hard copy begitu, atau sebagian sudah digantikan oleh komputer, pakai software dan sebagainya begitu? Ya Bu, sebagian ada yang memang ya ada yang manual dan ada juga sudah digantikan dengan aplikasi Bu. Ya, oke. Mungkin kalau yang narkotika seperti itu perlu tanda tangan ya. Maksudnya pasti pelaporannya memang berbeda kan ya? Iya, iya. Ya. Kalau yang lainnya mungkin sudah nggak terlalu banyak rintilan, bukunya banyak banget, tadi ada berapa macam tuh. Itunya juga banyak banget ya, kartu-kartu, buku-buku gitu. Mungkin sudah itu ya, sekarang sudah nggak seheboh itu ya mungkin ya. Gimana kalau terjadi perbedaan antara yang tercatat di kartu stok dengan yang bukti fisiknya? Barang buktinya, fisik barangnya berbeda dengan yang di kartu stok, bagaimana? Nah, itu kalau misalkan sesuai teori emang harus diselidikin sih Dok. Kayak misalkan apakah ada pencatatan yang misalkan pas barang masuk atau barang keluar yang belum tercatat gitu. Kemudian harus ditanyakan juga ke petugas yang bertugasnya Dok gitu. Takutnya ada kesalahan atau gimana gitu. Ya.
Kemudian gimana kalau misalnya terjadi kesalahan atau bahkan pencurian, apa yang dilakukan? Silakan yang lain, boleh dari kelompok lain menjawab, teman-teman. Iya dok, mungkin setelah dilakukan telusur nanti mungkin bisa dilihat apa penyebab kehilangannya atau tidak sesuai dengan stok yang ada. Itu biasa nanti kita lihat dari hasil telusurnya dok. Kalau memang itu misalnya memang karena pencurian, yang berarti ya kita telusur kan, misalnya stok di ini kok ada perbedaan mungkin di tanggal-tanggal selanjutnya gitu. Setelah dilakukan telusur ya berarti nanti kalau misalnya memang ada atau pencurian gitu, ternyata dari hasil penelusuran pencurian ya pastinya dilakukan penggantian gitu ya dok ya. Tergantung kalau obatnya psikotropika atau narkotika, kayaknya itu nanti urusannya kalau selama ini sih kita belum pernah ya dok ya. Jadi selama ini memang kita internal aja. Jadi mengkoordinasikannya secara internal. Belum pernah sih sampai kita lapor-lapor ke pihak-pihak berwenang gitu. Karena memang belum pernah, mungkin teman-teman lain mungkin yang pernah ada ternyata telusur itu ada pencurian, mungkin saya juga perlu masukan-masukan. Mungkin itu, Bu. Iya, Dok, menambahkan dok. Iya, silakan Dokter Edi. Ya, saya perawat dok, Edi. Jadi ingat saya kami pernah mengalami itu. Jadi kalau terjadi miss pada data itu biasanya dua penyebabnya. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah kriminalisasi. Dan posisi itu pernah dihadapin oleh rumah sakit. Perbedaan antara catatan stok dan real penghitungan itu biasa terjadi, ya, bisa terjadi. Dan memang kalau saya lihat angka ke belakang bahwa administrasi lebih banyak daripada kriminalisasi. Administrasi itu artinya ada ketidakpatuhan dalam pencatatan, ya. Yang apalagi pada saat itu kita masih sistemnya buku kertas, ya, yang pada saat ini sudah didorong ke arah digitalisasi, ya, walaupun belum 100%, karena PO penerimaan barang semua itu masih manual. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam stok rumah sakit, dia telah menjadi digital. Dan ketika keluar dari gudang, dia sudah menjalani scan barcode dan dengan jumlah, jadi lebih terdata. Nah, itu semua hasil daripada RCA-nya, kejadian-kejadian administrasi ketidakpasan penghitungan pada pencatatan pada logistik farmasi. Sedangkan kriminalisasi itu juga terjadi, ya, itu juga terjadi, artinya tidak semua orang patuh, kemungkinan ada yang hal-hal yang menarik ingin memiliki, dan itu sebenarnya kalau ditelusur bisa jadi, ya, seperti polanya, ya, pola kriminalisasi itu bisa terlihat polanya pada saat siapa yang bertugas, ya, gitu. Nah, itu pernah terjadi, dan selama ini sih memang tidak sampai ke kepolisian, masih pada ranah disiplin pegawai. Ya, paling tinggi adalah dia dipindahkan kemudian mengembalikan bila terbukti, ya, belum sampai ke ranah kepolisian sih yang saya pahami. Jadi kalau saya lihat selama ini ada 2 atau 3 kasus, dan semuanya itu pembinaan akhirnya pada ujungnya itu pada pegawai itu. Itu saja dok yang pengalaman yang pernah saya lalui, maksudnya pernah saya ketahui di rumah sakit saya. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini dalam masa pandemi ini kan misalnya bukan obat, misalnya masker atau dulu kan masker N95 atau apa kan mungkin susah, ya. Kalau misalnya ada sampai kurangan gitu kan bisa, ya. APD juga, ya. Waktu zaman masih tinggi-tingginya, mungkin cara pengaturannya mungkin sebenarnya tadi seperti Pak Edi bilangnya tidak kriminal, tapi karena pencatatannya itu, ya. Iya dok, kalau APD itu maka sebenarnya memang agak susah, ya. Kalau masker sih, kalau di rumah saya masker N95 yang susah. Kalau yang lainnya karena donasinya banyak.
Nah, itu dibutuhkan ranah kebijakan sebenarnya, pengetatan ranah kebijakan. Jadi memang yang sering terjadi itu adalah pengen aman sendiri ya dok. Jadi stok yang sudah ada, mau ada stok untuk di rumah gitu, itu yang biasanya terjadi. Jadi memang awal pertamanya bagaimana penataan itu pertama kebijakan. Kebijakan itu ditentukan siapa yang berhak menggunakan masker N95. Itu karena kebijakannya tingkat komite dan direksi dan dikeluarkan sebuah kebijakan resmi. Yang kedua, unit terkait yang akan menggunakan harus menghitung kebutuhannya berapa. Karena regulasinya sudah, misalnya N95 dia berhak kalau dia di ruang COVID itu dihitung satu N95 satu kali masuk. Berarti kalau sehari itu ada berapa kali masuk, dia harus bisa hitung berapa kebutuhannya. Maka itu bisa mengurangi tindakan yang maladministratif tadi. Jadi harus dihitung tuh, unit harus menghitung kebutuhannya. Kemudian kalau unit yang di luar yang tidak berhak, tidak diperbolehkan untuk mendapatkan itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang dikunci 100%, susah juga dok. Tapi yang jelas, memang benar, yang masuk dan yang keluar itu sama. Tapi pemanfaatannya itu yang susah. Maksudnya, misalnya masuk ke ruang A, kita beli 1.000 didistribusikan ke 10 ruangan itu sama 10.000. Tapi apakah peruntukannya tepat? Nah itu yang kadang-kadang di situ yang. Tapi kalau pencatatan nggak masalah. Ya tapi penggunaannya akhirnya nanti efeknya adalah pengadaannya, abuse pengadaannya. Jadi akhirnya rumah sakit membengkak pembelian karena tapi sebenarnya membeli ini bukan pada peruntukan kegunaan rumah sakit, ada kegunaan pribadi. Tapi kalau dari segi pencatatan nggak pernah masalah gitu. Seperti itu dok. Iya, jadi untuk penggunaan pribadi ya Pak, misalnya karena kelangkaan ya. Tapi kalau di luar pandemi ini, penggunaan pribadi ini by the way ya, jadi ada tuh sampai yang misalnya dokter praktek kerja di rumah sakit, bisa praktek di rumah dengan obat-obatan dari rumah sakit tuh. Itu benar-benar kejadian ya, yang seperti itu loh. Dan ada di satu rumah sakit yang iya karena itu semacam ya ditolerir aja ya, mungkin karena persaudaraan ya. Jadi rumah sakit swasta si dokternya masih apanya, ownernya, perawatnya masih apanya semuanya ya. Jadi dipakai sendiri nggak apa-apa, dibawa pulang untuk praktek di rumah juga nggak apa-apa ya. Ada juga yang sampai seperti itu. Nah itu sejauh mana bisa ditolerir tuh. Jadi misalnya obatnya ada VN, vital, esensial, non esensial gitu ya. Atau mungkin di rumah sakit umum daerah. Nah kalau yang non esensial nggak apa-apa lah, berkurang nggak sesuai gitu ya, dipakai untuk pribadi, dibawa pulang untuk keperluan keluarga yang non esensial misalnya ya. Apakah itu seberapa besar tuh toleransinya? Ada nggak seperti itu? Tadi kan diselesaikan secara internal. Apakah apakah memang ada toleransinya? Nanti kalau yang obat-obat yang vitamin itu kan non esensial nggak apa-apa gitu. Nggak pernah ditegur misalnya ya. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ya kalau saya belum ada Bu. Kalau jelas-jelas obat N gitu, obat-obat itu selama ini sih nggak ada karena memang sistemnya karena obatnya terbatas, kemudian dia double kunci ya, double pintu ya. Jadi memang harus ada 2 yang pemegang. Nah tapi memang selama ini yang ditemukan adalah sisa-sisa obat narkotika itu yang kemarin sempat ditertibkan tentang pemusnahannya ya, kita nggak tahu itu. Tapi kalau selama ini kasus obat-obat narkoba utuh itu tidak ada sih, tidak ada temuan, tidak ada laporan dan tidak ada temuan. Tapi kalau sisa obat, nah itu kemarin sempat kita bahas juga sisa obat. Akhirnya sudah dirapikan ya, setiap sisa obat tercatat, kemudian dimasukin ke dalam kemarin waktu itu kita sempat menggunakan ex-jerigen ya supaya tidak bisa diambil lagi. Kemudian pemusnahannya juga memanggil dinas kesehatan waktu itu ya. Ya gitu Bu, kalau yang utuh belum pernah ada kasus tuh. Jadi belum bisa cerita, mungkin teman-teman yang lain. Ya. Ada yang ingin sharing? Izin Bu. Silakan. Kalau saya mungkin pernah sempat di Alkes, saya pernah megang stok Alkes, sempat BMHP itu sempat saya yang pegang juga. Cuman karena temuan dari surveyor puskesmas, akhirnya kemudian dipisah. Jadi antara alat kesehatan dokteran dengan BMHP. Sempat ketika saya megang BMHP itu,
antara perencanaan di tahun sebelumnya, di tahun berikutnya, kemudian ketika tahun berjalan, itu di beberapa unit itu tiba-tiba loss, jadi kekurangan gitu loh dok. Jadi akhirnya kebijakan Kepala Puskes memang akan ditambah, tapi dengan catatan unit-unit tersebut harus membuat catatan pelaporan penggunaan alat kesehatan BMHP tersebut. Jadi benar-benar digunakan oleh pasien, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Gitu, Mbak. Ini itu pengalaman sharing dari puskesmas saya ketika saya memegang alkes BMHP. Karena sebelumnya ada ya untuk digunakan pribadi ya Bu ya. Jadi kemudian ada dok. Ya kebetulan kepala puskesnya makanya menunjuk saya sebagai itu pemegang alkes. Jadi seperti disuruh apa istilahnya merubah sistemnya gitu loh. Tadinya memang banyak yang loss gitu alat kesehatannya. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin sharing atau bertanya? Silakan. Setelah ini masih ada yang presentasi lagi nggak Bu Maradiba? Satu lagi ya? Ada satu lagi dokter. Ya. Sambil menunggu yang ingin berkomentar atau bertanya, boleh disiapkan aja presentasi berikutnya. Untuk kelompok 4 yang akan share screen siapa ya? Pak Edi, Bu Lasmaria. Pak Wanda ya? Ya. Pak Wanda. Pak. Ya. Saya dok. Udah aku jadiin co-host ya Pak Wanda, boleh di share screen. Sudah terlihat, Pak? Sudah kelihatan, Mbak? Pak Pariwa? Sudah, Pak. Izin, Bu. Sudah bisa presentasi, Bu Pariba? Sudah, Pak. Dimulai. Langsung. Sudah terlihat, sudah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kuliah kami, yaitu penghapusan logistik farmasi di rumah sakit. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar, dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun tujuan dari penghapusan yaitu 1. Menjamin perbekalan farmasi yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Mengurangi beban penyimpanan. 3. Mengurangi resiko terjadi penggunaan obat yang substandar. 4. Dicabut izin edarnya. Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit menyebutkan bahwa penghapusan dilakukan untuk obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan habis pakai jika 1. Produk tidak memenuhi persyaratan mutu. 2. Telah kadaluarsa. 3.
tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. 4. Dicabut izin edarnya. Pemusnahan sediaan farmasi, psikotropika, dan prekursor hanya dilakukan dalam hal 1. Produksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat diolah kembali. B. Kadaluarsa. C. Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sisa penggunaan. D. Dibatalkan izin edarnya atau berhubungan dengan tindak pidana. Pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 29, pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus dilakukan dengan A. Tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Tahapan penghapusan obat terdiri dari 1. Membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai yang akan dimusnahkan. 2. Menyiapkan berita acara penghapusan. 3. Mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. 4. Menyiapkan tempat pemusnahan. 5. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta pengaturan yang berlaku. Penanganan sediaan perbekalan farmasi yang rusak dapat dilakukan dengan cara 1. Catatan dari manufaktur seperti nama dan nomor batch sediaan perbekalan farmasi harus tertera pada resep pasien rawat jalan, order atau P3 pasien rawat tinggal, rekaman pengendalian kemasan, dan pada daftar persediaan dan etiket yang bersangkutan. 2. Dokumen tersebut nomor 1, yaitu resep, order, perbekalan farmasi, dan sebagainya, dikaji untuk menetapkan penerima pasien atau unit rawat, no batch, perbekalan farmasi yang ditarik. 3. Dalam penarikan produk yang signifikan secara klinik harus disampaikan kepada penerima bahwa mereka mempunyai produk perbekalan farmasi yang akan ditarik itu. Untuk pasien rawat jalan, peringatan harus dilakukan sedemikian agar tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pasien harus dijamin mendapat penggantian perbekalan farmasi yang ditarik. Pimpinan rumah sakit, perawat, dan staf pedik harus diberitahu setiap penarikan perbekalan farmasi. Beberapa penjelasan juga harus diberitahukan kepada pasien yang menerima perbekalan farmasi yang ditarik. 4. Memeriksa semua catatan pengeluaran kepada pasien mana perbekalan farmasi yang diberikan guna mengetahui keberadaan sediaan farmasi yang ditarik. 5. Mengkarantina semua produk yang ditarik. Diberi tanda jangan digunakan sampai produk perbekalan farmasi tersebut diambil oleh atau dikembalikan ke pabrik atau produsennya. Berdasarkan PP nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pasal 47 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa A. Pemusnahan sediaan farmasi dan alkes harus dilaporkan kepada Menteri. B. Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alkes yang dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat keterangan 1. Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alkes. 2. Jumlah dan jenis sediaan farmasi dan alkes. 3. Nama penanggung jawab pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alkes. 4. Nama satu orang saksi dalam pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alkes. C. Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditandatangani oleh penanggung jawab dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan alkes. Alur pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di rumah sakit. A. Melaksanakan inventarisasi terhadap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dimusnahkan. B.
menyiapkan administrasi berupa nota dinas permohonan pemusnahan, berita acara serah terima, dan berita acara pemusnahan. C. Mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait. D. Menyiapkan tempat pemusnahan. E. Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan. Alur F. Membuat laporan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan sekurang-kurangnya memuat. 1. Waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 2. Nama dan jumlah sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 3. Nama apoteker pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 4. Nama saksi dan pelaksanaan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 5. Laporan pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan ditandatangani oleh apoteker dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan. Ini adalah contoh dokumen serah terima farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan di rumah sakit. Ini salah satu contohnya. Ini contoh berita acara pemusnahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di rumah sakit. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kembali kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Ini masing-masing bentuk sediaan tidak dijelaskan ya Pak ya? Maksudnya kalau cair bagaimana, setengah padat bagaimana gitu. Ada? Mungkin bisa dibantu Mbak Nina. Silakan kalau ada yang ingin menjawab, baik dari kelompok maupun dari luar kelompok boleh. Selamat malam Dr. Lili, izin menjawab. Untuk pemusnahan obat, dengan beda sediaan, itu pemusnahannya sama dok. Alur prosedurnya sama, kalau untuk obat itu masuk ke dalam pemusnahan limbah B3. Di mana pemusnahan limbah B3 itu harus dimusnahkan di insinerator, dan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai izin pemusnahan obat tersebut. Seperti itu dok. Untuk perbedaannya, hanya obat narkotik dan obat non-narkotik seperti itu. Dan itu perbedaannya dari alurnya dok. Kalau untuk yang obat narkotik itu pemusnahannya harus disaksikan oleh Sudin, Dinas, dan Balai POM besar. Kalau untuk non-narkotik dia tanpa harus disaksikan ketiga yang tadi saya sebutkan, seperti itu dok. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Baik dok, izin menambahkan. Ini kan kelompok saya dok. Pak. Ya, jadi memang benar dikatakan Bu Nina tadi, sepanjang yang kami baca dan sepanjang yang dilakukan juga, ya selama ini cuma memang pemusnahannya sama dok. Jadi semuanya berakhir pada limbah B3 yang kita bakar di dalam insinerator, baik menggunakan pihak ketiga maupun digunakan sendiri, intinya insinerator. Perbedaannya cuma pada alur tadi, narkotika dan itu. Nah, satu lagi yang ditambahkan kelompok adalah pemusnahan ini sebagai harus kita ambil bahan mitigasi risiko yang dokter ajarkan di awal tadi, bahwa kenapa bisa sampai terjadi pemusnahan, apakah ini kadaluarsa, kemudian apakah karena ketidaktepatan penghitungan kebutuhan, kenapa terjadi slow respon terhadap penggunaan obat. Nah, itu bagi bahan mitigasi risiko dalam saat pemusnahan itu juga bisa diambil. Tapi kalau tata cara dan selama ini yang sepanjang yang saya tahu dalam kebijakannya maupun pelaksananya sama sih dok. Begitu dok, terima kasih. Iya, jadi bekerja sama dengan pihak ketiga ya Pak ya? Kalau rumah sakit saya tidak dok. Rumah sakit saya karena mempunyai insinerator mandiri kita bakar sendiri. Tapi tetap kalau narkotika kita mengundang 3 pihak tadi. Oke, tapi pihak ketiga pun hanya pengawasan aja ya, maksudnya dalam pelaporannya aja ya kalau narkotika. Tapi mekanisme pemusnahannya sama, hanya pelaporannya aja yang berbeda. Iya betul. Jadi memang sudah ada komitmen. Jadi sudah ada komitmen bahwa itu narkotika. Jadi izin untuk teman vendor-vendor B3 itu mereka juga izinnya juga
ada pemantauannya, Dok, sepengetahuan saya. Jadi memang izin B3-nya itu juga dibagi kualifikasinya. Jadi apa namanya, izin poinnya itu melekat pada kebijakan yang ada gitu, Dok. Sepengetahuan saya. Baik. Pengalaman yang lain bagaimana? Kalau yang tidak punya ini sendiri, insenerator sendiri, mesti bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Kalau di puskesmas bagaimana ya puskesmas? Izin dok, di rumah sakit saya itu pemusnahannya menggunakan pihak ketiga karena kami tidak mempunyai insinerator. Seperti yang tadi saya bicarakan, pihak ketiga itu yang harus mempunyai persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, yaitu salah satunya izin insinerator tersebut yang masih berlaku. Kemudian tata kelolanya bisa masuk ke insinerator itu, dari rumah sakit kita harus memasukkan obat kadaluarsa itu, obat yang mau dimusnahkan itu harus ke dalam plastik khusus yang berwarna coklat. Itu sudah ada aturannya. Kalau B3 lain kan warna kuning ya dok ya. Nah kalau itu warna coklat. Kemudian ketika kita ingin memusnahkan itu seminggu sebelum jadwal pemusnahan yang kita inginkan, kita harus bersurat ke pihak ketiga tersebut. Memberitahukan kalau kita ingin memusnahkan obat kadaluarsa tersebut dengan volume sekian, seperti itu. Kemudian kalau narkotik, seperti yang tadi saya bicarakan, 3 yang diundang itu bersama kami, di sini pihak kesehatan lingkungan, pihak farmasi, perwakilan, biasanya apoteker dan TTK-nya, menuju tempat plan pemusnahan. Jadi kami menyaksikan pemusnahan itu dibakar masuk ke dalam insinerator, seperti itu dok. Jadi obat itu tetap kami kawal sampai akhir di mana obat itu dibakar. Kemudian didokumentasikan, dibuatlah berita acara yang kami bagikan ke 3 pihak tersebut. Kalau narkotik, kalau non-narkotik, cukup kami laporkan ke Dinas Kesehatan karena kami sebagai UPT-nya Dinas Kesehatan, lalu kami laporkan ke Direktur. Sisanya kami arsipkan, seperti itu dok. Iya, ya Bu. Kalau apa namanya bentuk sediaan itu apakah dicampur misalnya yang cair dengan yang padat, dikeluarkan dulu dari itunya, dari wadahnya misalnya, itu bagaimana? Betul dok, untuk sediaan padat, sediaan cair, sediaan semi solid, yang kadaluarsa itu tetap kita campur. Di awal udah tadi dijelaskan ya dok ya, kita inventarisasi di mana kita mendata obat-obat yang kadaluarsa yang akan dimusnahkan, itemnya, jumlahnya, waktu kadaluarsanya, seperti itu dok. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam di awal ya, kebijakan rumah sakit mungkin beda-beda. Kalau di rumah sakit saya itu harus dimasukkan ke dalam kardus sebelum dimasukkan ke dalam plastik coklat gitu, seperti yang udah dipersyaratkan. Nah, ketika masuk ke dalam kardus itu sudah di labeling dok, di labeling data yang tadi tersebut ditempel, di print, nama obatnya ditempel, jumlahnya berapa, lalu kadaluarsanya kapan. Lalu setelah itu kepala instalasi bersurat ke direktur untuk permohonan pemusnahan. Nah, sebelum ini disposisi masuk ke bagian Kesling, direktur mendisposisikan ke bagian SPI untuk mendata apakah obat yang akan dimusnahkan tersebut sesuai dengan yang ada di surat. Jadi setelah itu diaudit kembali oleh tim SPI kami sesuai data inventarisasi yang tadi. Jika memang sudah sesuai, kemudian disposisi akan turun dari direktur ke bagian Kesling untuk di ACC untuk pemusnahan. Selanjutnya dari kepala instalasi melakukan serah terima dengan kepala instalasi penunjang tentang perihal obat-obat tersebut. Kemudian setelah itu kami jadwalkan seminggu sebelumnya karena di situ ada kesepakatan kapan mau dimusnahkan. Kami juga harus menginfokan ke pihak ketiga tadi, lalu kami bersurat ke plan yang ada di pihak ketiga. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya setelah serah terima, kami masukkan ke plastik coklat yang khusus untuk obat. Seperti itu.
Nah, selanjutnya seminggu kemudian obat dibawa dan tim saksi, tim 3 orang yang diundang mengikuti obat tersebut dibawa ke plant. Pada saat Ya. itu juga langsung dibakar, Bu, seperti itu. Jadi Oke. prosesnya seharian sih, Bu. Ya. Jadi misalnya contohnya NaCl nih, misalnya NaCl ya 0,9%, itu yang dibawa cairannya aja atau sama plastiknya? Plastiknya itu nanti termasuk limbah B3 atau plastiknya itu didaur ulang? Untuk sementara saat ini di tempat kami cairan yang di dalam plastik itu tidak kami keluarkan, Dok. Kita langsung bawa plastiknya dan cairannya ke plant untuk dibakar. Jadi kami tidak melakukan recycle plastik tersebut karena kami anggap cangkangnya tersebut ya, Dok ya, wadahnya tersebut merupakan wadah limbah B3 juga dari farmasi. Seperti itu, Dok. Itu kalau plastik, kalau botol gimana, Bu? Kan dibakar lebih sulit ya? Kalau botol beling gitu ya, Bu ya? Ya, kaca saya ya. Kaca, ya. Botol beling gitu ya, Bu ya? Iya betul. Kalau botol beling, kalau di tempat kami sih pelabot-pelabot sekarang udah jarang pakai botol ya, Dok ya. Jadi nggak ada ya. Cuman kalau yang kayak misalnya botol injeksi ya, vial ya, vial itu, Dok, vial. Nah itu pun obat vial itu nggak banyak di tempat kami. Jadi kami langsung masuk insinerator, Dok, semuanya, termasuk jarum-jarum juga. Dia itu suhunya itu 1000 derajat ya, Dok ya. Jadi melelehkan semuanya kayak gitu. Jadi semuanya dibakar di sana. Seperti itu, Dok. Yang saya tahu ya, Dok. Karena waktu itu saya pernah kunjungan juga ya ke plant-nya, itu tidak dipisahkan lagi di sana. Jadi obat yang sudah kita bawa itu bercampur cairan dan sediaan padat ya, itu nggak dibuka lagi sama mereka. Itu langsung dibakar di insinerator tersebut gitu, Dok. Seperti itu. Kecuali untuk yang ini beda lagi ya, keluar dari topik, kayak misalnya limbah yang berbahaya gitu ya, Dok, kayak lampu TL gitu-gitu. Nah itu kan ada lagi perlakuannya khusus, dia nggak bisa dibakar di insinerator karena bisa meledak gitu. Ada juga yang kayak aki-aki gitu, beda perlakuannya. Gitu sih, Dok. Oke, seperti juga misalnya yang mengandung ini berbahaya ya, seperti termometer Eraksa misalnya masih punya. Yang itu kan ada perlakuan khusus kan? Itu kan Iya, betul. Ada perlakuan khususnya, dia tidak dicampur, Dok. Kebetulan di tempat kami termometer air raksa udah nggak ada ya, Dok ya, udah nggak dipakai. Jadi selama ini saya kayaknya belum musnahin deh alat itu. Iya. Gitu. Mungkin kalau di daerah mungkin masih ada, jadi maksudnya masih ada, bukan masih ada dipakai, tapi ada di gudang yang sudah tidak dipakai gitu, yang belum dimusnahkan tapi numpuk ya, bisa Iya. jadi seperti itu. Iya, Dok. Ya. Ada mungkin yang sharing pengalaman lagi, silakan. Setuju ya semua dengan Bu Nina ya, pengalaman Bu Nina ya. Oh, kecuali Betul, tadi Dok. punya itu sendiri ya, rumah sakitnya. Apakah seperti itu Pak Edi? Kalau Bu, izin Bu. ya silakan Bu. Ya Bu, kebetulan rumah sakit saya dengan rumah sakit Pak Edi sama Bu, kami punya insinerator sendiri. Jadi untuk limbah-limbah infeksius itu tadi seperti betul sekali dikatakan Dr. Nina. Jadi setelah dimasukkan ke dalam kantong kuning, itu tidak dibuka lagi, jadi langsung masuk insinerator Bu semuanya. Baik itu dalam bentuk botol-botol ataupun tadi cairan-cairan infus, itu semua masuk ke dalam sana Bu. Jadi pas keluar sudah hancur semua, jadi sudah tidak bersisa begitu Bu. Oke, jadi apa namanya, wadahnya itu nggak dibuka ya semuanya? Enggak Bu. Iya, jadi setelah masuk kantong kuning itu sudah tidak dibuka lagi Bu. Jadi semua setelah di kantong kuning itu langsung masuk insinerator begitu Bu. Ya, baik kaca maupun logam maupun plastik Iya, semuanya. Gitu ya. betul Bu. Hanya bisa dilakukan penimbangan jumlahnya berapa karena menyesuaikan dengan kapasitas insineratornya sendiri begitu Bu. Oke, ya. Jadi memang insinerator itu benar-benar bisa memusnahkan semuanya ya Bu ya, nggak cuma Iya betul Bu. wadahnya ya. Oke. Iya. Ya.
setiap berapa lama itu dilakukan, baik yang narkotik maupun non narkotik, ada apa namanya, ada waktu jadwal tertentu atau berdasarkan jumlah ini yang harus dimusnahkan sudah sekian banyaknya baru dijadwalkan, atau memang ada jadwal-jadwal tertentu berdasarkan waktu atau berdasarkan jumlah? Berdasarkan jumlahnya Bu, kalau di tempat saya Bu, kalau memang sudah menumpuk, Ya. dia harus dimusnahkan karena kan itu setiap hari kita melakukan pembakaran di insinerator. Di semua barang-barang infeksius yang dari dari ruang rawat itu tiap hari dilakukan pembakaran untuk barang-barang kadaluarsa seperti obat dan lain sebagainya, ini juga dilihat jumlahnya gitu. Oke, jadi kalau memang jumlahnya sudah cukup atau sudah banyak, Iya. Misalkan ya Bu ya, tidak menunggu jadwal misalnya setiap berapa bulan, tidak perlu seperti itu ya. Tidak Bu, jadi tergantung kondisi Bu. Oke, baik. Kalau di tempat saya Bu, karena dia menggunakan pihak ketiga, itu tuh harus kami anggarkan terlebih dahulu karena harga untuk pemusnahan obat berbeda dengan pemusnahan limbah medis B3 yang lainnya, seperti itu. Jadi misalnya untuk tahun depan kita perkirakan limbah obatnya itu berapa kilo, itu kita anggarkan. Jadi di kita itu rata-rata setahun sekali Bu, seperti itu pemusnahannya. Oke, ya baik. Karena dengan pihak ketiga ya Bu ya, jadi harus ada anggarannya tahun fiskal ya mungkin ya. Setahun sekali Betul, ya. harus kita siapkan anggarannya Bu. Baik. Iya, bagaimana? Ada lagi komentar, pertanyaan? Izin, Ya, silakan Bu. Saya kebetulan saya juga pernah, ini yang di BMHP, saya alat kesehatan ya Bu. Jadi untuk pemusnahannya, untuk di puskesmas kita menggunakan pihak ketiga. Biasanya kita menjadwalkannya di puskesmas saya setiap 1 bulan sekali. Dan di situ sudah diatur atau ada batasnya untuk berapa timbangan, berapa kilogram itu untuk penimbangannya. Terus udah gitu kalau dari unit saya, waktu ketika saya masih memegang alat kesehatan, itu saya melaporkan kepada itu tadi tetap harus ke Kesling, kesehatan lingkungan. Jadi mereka yang akan menganggarkan untuk ke pihak ketiga untuk itunya apa, pemusnahannya, penganggarannya ke unit Kesling, mengetahui kepala puskesmas itu Bu. Terus untuk yang alat suntik itu ketika saya masih menjabat itu saya antara jarumnya itu saya pisahkan. Jadi dibuka terlebih dahulu, jarumnya dipisahkan, dimasukkan ke dalam kotak untuk jarum suntik, untuk yang spet yang plastiknya itu terpisah, jadi dimasukkan ke dalam yang plastik untuk limbah gitu Dok. Oke, baik. Tapi semuanya nanti diserahkan ke pihak ketiga ya Bu ya, baik. Pihak ketiga Dok, sebulan sekali dia. Oke, memang permintaan dari pihak ketiga untuk memisahkan ya antara jarum dengan bagian plastiknya itu ya. Kami khawatir takutnya disalahgunakan gitu Dok, karena kan menggunakan pihak ketiga, jadi daripada disalahgunakan ya, jadi ya harus capek gitu ya, dipisahkan Dok. Gitu. Oke. Dan kemudian juga mungkin tadi kan kalau Bu Nina, walaupun pihak ketiga diikutin gitu ya, diikutin sampai ke plannya. Kalau Betul, aja kita diikutin sampai plan. Kalau Bu Citra langsung diserahkan aja ya di puskesmas aja ya. Iya betul, oleh pihak kesehatan lingkungan biasanya yang menyerahkannya. Oke. Jadi pihak castingnya itu tidak mengikuti sampai ke insineratornya sana ya, tapi hanya menyerahkan serah terima jadi si pihak ketiga datang ke puskesmas, kemudian castingnya di puskesmas itu aja ya. Gitu. Iya betul Bu. Oke. Kemudian pemantauannya bagaimana Bu? Pemantauannya, kalau ternyata nanti nggak nyampe ke insinerator si itu di tengah jalan gitu, apakah ada pemantauan atau bagaimana? Mungkin untuk bagian caslingnya pasti ada pemantauan Bu. Cuma mungkin ada bagian caslingnya. Karena kan hanya 1 bulan sekali di hari-hari tertentu dia ada ininya,
Jadi tetap mereka ada pemantauan untuk, karena kan ada serah terimanya juga, gitu loh dok. Mungkin juga tetap ada dokumentasi kan, kalau sekarang kan berupa foto gitu, jadi bisa pasti ditandain gitu dari puskesmas. Iya. Sekarang gampang ya videonya ini masuk ke ini inspirator gitu, terus semuanya mungkin harus dikomunikasikan secara video seperti itu ya. Oke. Baik. Ada lagi sharing dari yang lain, silakan teman-teman lain. Ya, kalau dari saya ini pertemuan terakhir setelah ini dengan Bu Eka ya, 2 kali lagi ya. Selanjutnya sudah UAS berarti ya dok? Kan Bu Eka 1 kali kuliah kemudian UAS. UAS kan Bu Eka punya materi ya. Saat UAS itu beliau akan memberikan materi akreditasi kan. Jadi 2 kali Anda 2 kali pertemuan lagi dengan Bu Eka. Yang terakhir adalah UAS, pada saat UAS tetap ada pertemuan. Begitu ya mungkin ya. Setahu saya seperti itu. Dengan saya ini yang terakhir, nanti nilai kita gabungkan saya dengan Bu Eka. Seperti itu. Kalau tidak ada lagi komentar, pertanyaan, kita bisa akhiri mungkin? Gimana? Apa tunggu dulu berapa menit? Sekarang jam berapa sih? Ya, 8:04 ya. Dok, berarti untuk UAS ntar sama Bu Eka berarti dok ya? Iya, UASnya sama Bu Eka ya. Bu Eka sudah memberikan gambaran soalnya itu bagaimana? Misalnya seperti saya kan tugas dibawa pulang, atau dikerjakan di rumah. Kalau Bu Eka bagaimana? Sudah ada? Belum ada info sih dok, cuma nanti saya... info ya. Saya nggak tahu. Kelihatannya Bu Eka juga baru semester ini ya mengajar logistik farmasi kelihatannya. Sebelumnya beliau mengajar tapi bukan logistik farmasi. Oke. Nanti Bu Faradiba ya yang mengkoordinir. Silakan. Ya, dokter. Ya. Begitu saja ya. Jadi yang ini tugas kelompok yang hari ini dikirim ke saya sebagai nilai dari tugas kelompok. Itu. Kemudian dari saya berarti nilainya UTS, nanti dari Bu Eka UAS, nanti kita gabungkan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, komentar, sharing, kita bisa akhiri mungkin ya, Bu Faradiba dan teman-teman. Baik, dok. Ya, baik. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Selamat malam, dok. Terima kasih. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih, dokter.